Dan pemirsa, satu hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 lebih dari 1.300 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Maumere. Mayoritas para pengungsi ini adalah warga pesisir, sementara itu penanganan bencana di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur juga mendapatkan dukungan dari TNI Angkatan Laut. Kodaral 7 turut mengambil peran dalam menyiapkan bantuan sekaligus mendukung upaya penanganan bagi masyarakat yang terdampak gempa ini. Kita langsung simak laporan langsung dari Maumere dan juga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada Nadia Soraya di Maumere dan juga Dasya Hutauruk di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita terlebih dahulu menyapa Nadia. Nadia, seperti apa kondisi khususnya para pengungsi korban gempa di sana saat ini? Ya, Alka, satu hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 melanda Pulau Flores, hingga saat ini sejumlah warga masih terus berdatangan untuk mengungsi ke sejumlah tempat. Begitu salah satunya di lokasi saya mengabarkan saat ini di lapangan Gelora Samador yang berada di Kabupaten Sika, Maumere. Dan seperti inilah kondisinya saat ini sejumlah warga, ada memang sejumlah anak yang sudah mulai bermain sepak bola, kita bisa lihat di sana, dan ada yang masih tertidur begitu ya. Dan kalau kita mendapatkan datanya begitu dari Dinas Sosial ataupun BPBD setempat, memang jumlahnya ini meningkat dibandingkan dengan kemarin yang hanya sekitar 800 warga, dan hari ini mencapai 1.326 warga. Dan kita bisa melihat memang hingga saat ini sejumlah bantuan baru saja selesai didistribusikan dari Bandara Maumere dan saat ini sedang didata, dan pada hari ini juga akan didistribusikan ke sejumlah pengungsian, salah satunya di lapangan Gelora Samador ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut begitu ya bagaimana kondisi warga di sini, kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu warga yang berasal dari Desa Pesisir Wuring begitu yang berada di Kabupaten Sika, karena memang kalau kita melihat ceritanya begitu ya, sang anak ini sempat terjatuh begitu sebelum gempa tersebut terjadi, dan kita akan langsung menanyakan di sini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Fauzia. Ibu, Ibu asalnya ini dari daerah mana? Kita di Wuring. Iya. Pesisir. Bisa diceritakan nggak sih Bu saat gempa tersebut terjadi itu seperti apa? Dan saya juga sempat mendengar anak Ibu sempat terjatuh begitu ya. Itu saat gempa atau sebelum gempa terjadi, Bu? Kalau saat dia jatuhnya itu sebelum gempa, waktu tanggal 12. Waktu tanggal 12 itu memang dia sempat jatuh dari rumah ke laut. Saat gempa terjadi itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan digambarkan? Kalau saat gempa, kebetulan mereka kan biasanya memang mainnya itu bangunnya itu di jam 3 subuh itu biasanya sampai pagi, mainnya sampai pagi. Jadi mereka itu saat itu alhamdulillah pada bangun, pada main semua. Jadi saat mereka main, yang satunya di ayunan, yang satunya di tempat tidur, yang satunya kebetulan ada di adik. Jadi mereka itu saat bangun lah, jadi pas kejadiannya itu sempat panik lah Kak. Panik karena tiba-tiba, mana kita saat itu ya mau pilih gendong yang mana, soalnya mereka bertiga. Jadi saat itu kita tunggu goncangannya berhenti baru kita keluar. Tapi memang di saat itu memang goncangannya memang sangat kuat. Apalagi kita di rumah laut itu terasa banget dia punya goncangan itu. Untuk bantuan seperti apa Bu hingga saat ini dari pemerintah? Kalau bantuan alhamdulillah kita sudah merasa cukup. Ada tenda, air minum, sama makanan konsumsinya sudah ada. Cuman yang masih kurang buat kami para ibu ini susunya kembar, kayak susu bayi begitu. Makanan masih kurang sih sebenarnya. Terus popok, air minum, itu sih yang banyak kurang. Terima kasih banyak Ibu Fauzia atas waktunya. Itu dia tadi Alka wawancara kami dengan salah satu warga. Untuk sementara kembali ke studio. Laporan Anda dan kita ke Dasya. Dasya, seperti apa dukungan dari Kodaral 7 Angkatan Laut khususnya dalam penanganan bencana gempa yang ada di NTT ini?
Ya, Alka dan juga pemirsa, di tengah penanganan dampak bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur, dukungan juga terus dilakukan oleh jajaran TNI Angkatan Laut. Koderal 7 menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana sekaligus mendukung proses penanganan di wilayah yang membutuhkan. Mengingat kondisi geografis dari NTT, Koderal 7 turut memastikan proses penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik serta menjangkau masyarakat yang terdampak bencana. Dan untuk mengetahui informasi lebih jauh pemirsa, saat ini sudah bersama dengan kami Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak boleh ya kita ngobrol sedikit. Bapak, ini bantuan apa saja Pak yang saat ini telah disiapkan oleh Kodaeral 7 untuk masyarakat yang terdampak bencana di NTT, dan bantuan tersebut nanti akan disalurkan ke daerah mana saja Pak? Baik Mbak Dasya, kami dari TNI AL khususnya Kodaeral 7, kami sudah menyiapkan bantuan-bantuan, tentunya tidak dari kami sendiri, kami juga mengumpulkan dari masyarakat. Yang sudah ada adalah bantuan berupa sembako, kemudian ada juga makanan instan, kemudian air mineral, serta perlengkapan tidur, karena tentunya mereka juga takut untuk tidur di rumah, mengingat masih ada gempa-gempa susulan, sehingga kita perlu juga peralatan tidur yang kita siapkan juga. Semuanya itu kita kumpulkan dari masyarakat serta dari instansi yang ada di Kupang serta tempat-tempat yang lainnya. Ini disalurkannya ke wilayah mana saja Pak? Untuk penyalurannya tentunya ke daerah-daerah terdampak yang cukup parah, yaitu di daerah terutama di perairan Riau, di pantai utaranya Pulau Flores ya, karena memang dengan adanya gempa ini tentunya akses akan terganggu. Untuk itu kami menggunakan akses laut yang secara umum masih terbuka dengan lebar, sehingga kita memanfaatkan pelabuhan Pulau Riau ini untuk digunakan sebagai poskonya dari bantuan-bantuan melalui laut. Siap Bapak, terima kasih banyak. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan Komandan Kodaeral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto. Pastinya pemirsa, Kodaeral 7 memastikan dukungan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana NTT dapat segera disalurkan, termasuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Bantuan ini pasti diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama proses penanganan bencana berlangsung. Kembali ke studio Alka. Baik, Dasya Utauruk melaporkan langsung dari Kupang NTT, dan jaga dari Maumere ada Nadia Suraya melaporkan langsung dari sana. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.